Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, perkenalkan nama saya Syifa Firdausyah Wibowo, NIM 206131003, kelas SPI 2A, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di podcast ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal sosok penakluk Konstantinopel. Pasti dari teman-teman semua sudah banyak yang mengetahuinya ya, atau bahkan masih bertanya-tanya, siapa sih penakluk Konstantinopel itu? Apa sih keberhasilan yang dicapainya untuk agama Islam, sehingga beliau sangat dikenang dalam sejarah? Dan mengapa umat Islam ingin sekali menaklukkan Konstantinopel? Baiklah, langsung saja simak podcastnya sampai selesai. Penaklukan Konstantinopel menjadi sejarah penting dalam perjalanan dakwah umat Islam. Karena apa? Karena dalam penaklukan ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Konstantinopel merupakan ibu kota dari Bizantium Romawi Timur yang terletak di antara benua Asia dan benua Eropa, serta dibelah oleh Selat Bosporus. Kota ini terkenal dengan keindahan dan kemakmurannya, serta menjadi simbol pertahanan yang kuat selama berabad-abad. Dan kota inilah yang menjadi pusat penyebaran agama Kristen Ortodoks di Romawi Timur. Selama berabad-abad kekuasaan umat Islam sebelumnya, mulai dari masa Khulafaur Rasyidin hingga masa dinasti Abbasiyah, usaha penaklukan Konstantinopel terus dilakukan. Tetapi usaha tersebut belum membuahkan hasil. Sebagai upaya pembuktian hadis Rasulullah, beliau pernah bersabda yang artinya bahwa sesungguhnya Konstantinopel itu pasti akan dibuka atau ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan adanya hadis tersebut, umat Islam semakin yakin dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu akan terjadi atas izin Allah. Hingga akhirnya Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh umat Islam di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih pada masa Turki Utsmani. Lalu, apa sih keuntungan umat Islam setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel? Jawabannya adalah, dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan umat Islam, maka penyebaran agama Islam ke wilayah Eropa semakin mudah. Sebab, salah satu pusat agama Kristen di Eropa telah berhasil dikalahkan dan dikuasai oleh umat Islam. Selanjutnya, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui sosok penakluk Konstantinopel yang sangat hebat ini. Beliau adalah Muhammad Al-Fatih. Jadi begini teman-teman, ternyata Muhammad Al-Fatih itu bukan nama asli beliau. Muhammad Al-Fatih atau Sultan Muhammad II memiliki nama asli Mehmed bin Murad. Nama Al-Fatih itu merupakan gelar yang diberikan kepada beliau karena berhasil menaklukkan Konstantinopel. Al-Fatih artinya penakluk. Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 30 Maret 1432 Masehi di kota Edirne, ibu kota Daulah Utsmaniyah saat itu. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan Sultan ke-6 Daulah Utsmaniyah dan Humayatun. Sultan Murad II berharap agar Muhammad Al-Fatih menjadi penerusnya sebagai Sultan Utsmani selanjutnya. Maka tidak heran jika sang ayah Sultan Murad II memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan putranya itu. Selain itu, sang ayah juga mendidik putranya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terbukti ketika Muhammad Al-Fatih yang sejak kecil telah menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran, mempelajari hadis-hadis, memahami ilmu fikih, belajar matematika, ilmu falak, dan strategi perang. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai bahasa, seperti bahasa Arab, Persia, Latin, Yunani, Ibrani, dan Turki. Walaupun usia Muhammad Al-Fatih yang masih sangat muda, sang ayah Sultan Murad II mengamanahi Muhammad Al-Fatih dalam memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar putranya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Diharapkan bimbingan para ulama ini bisa menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran putranya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Maka tidak heran ketika berusia 21 tahun, Muhammad Al-Fatih telah berhasil menaklukkan Konstantinopel. Lalu, kapan Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi Sultan Kerajaan Turki Utsmani? Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi Sultan Utsmani pada tahun 1451 Masehi dan merupakan Sultan Kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Beliau memerintah Turki Utsmani selama 30 tahun. Ketika beliau memerintah sebagai Sultan, beliau banyak merencanakan program-program. Salah satu program besar beliau yaitu menaklukkan Konstantinopel. Selain menaklukkan Konstantinopel, beliau ternyata juga sudah berhasil dalam menaklukkan wilayah-wilayah di Asia,
menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa, serta jasanya yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang ke dalam Kesultanan Utsmani. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai sosok yang bercita-cita tinggi, salah satunya ingin menaklukkan Konstantinopel. Karena itu, beliau sendiri terlibat dalam merencanakan penaklukan kota itu sejak awal. Muhammad Al-Fatih melakukan berbagai strategi dan persiapan untuk mengepung Konstantinopel. Dalam menyusun strategi ini, beliau banyak belajar dari kegagalan pemimpin-pemimpin sebelumnya, termasuk belajar dari kegagalan ayahnya sendiri. Strategi-strategi yang dilakukan beliau untuk menaklukkan Konstantinopel ini diantaranya dengan membawa pasukan 250.000 orang untuk menyerbu Bizantium atau Balkan, mendirikan benteng Rum Lihaisar atau benteng Rum. Kemudian pasukan Turki Utsmani melakukan pengepungan terhadap Konstantinopel selama 53 hari. Dan ternyata dalam penaklukan ini beliau melakukan penyerangan dari darat dan juga laut. Penyerangan dari laut yang beliau lakukan adalah dengan mengerahkan kapal perangnya agar diseret melalui Bukit Galata menuju wilayah Tanduk Emas. Dengan bantuan kayu bulat yang dihaluskan menggunakan lemak sapi, satu landasan diwujudkan untuk memudahkan kapal itu diseret menaiki bukit. Strategi ini rupanya mampu memecahkan pertahanan musuh, tetapi penaklukan belum sepenuhnya berhasil. Kemudian, pada tanggal 28 Mei 1453 Masehi, pasukan Turki Utsmani serentak menyerbu ke dalam kota dan Kaisar Konstantin Palaiologos akhirnya kalah dan wafat dalam membela negaranya. Serangan terencana ini akhirnya membuahkan hasil. Kota Konstantinopel pun jatuh ke tangan Turki Utsmani. Setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel, langkah pertama yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih adalah menuju gereja Hagia Sophia untuk sholat mengucap syukur kepada Allah, serta mengubah Hagia Sophia yang semula adalah basilika ortodoks atau gereja menjadi masjid. Selain itu, beliau juga mengubah nama Konstantinopel menjadi Istanbul, yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota Daulah Utsmaniyah. Beliau juga memberikan kemerdekaan seluas-luasnya bagi penganut agama Kristen dan para penganut mazhab. Masya Allah, sungguh luar biasa sekali ya Muhammad Al-Fatih ini. Di usianya yang masih sangat muda, yaitu 21 tahun, sudah berhasil menaklukkan Konstantinopel. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari sosok Muhammad Al-Fatih, terutama bagi generasi muda yang masih memiliki perjalanan hidup yang panjang, bahwa ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus terus berusaha untuk mendapatkannya. Apabila kita gagal, kita harus bangkit dan terus mencoba sampai keinginan kita itu terwujud. Seperti halnya Muhammad Al-Fatih yang banyak belajar dari kegagalan pemimpin-pemimpin sebelumnya, termasuk belajar dari kegagalan ayahnya sendiri dalam melakukan berbagai strategi dan persiapan untuk mengepung Konstantinopel. Hingga akhirnya beliau berhasil mewujudkan cita-citanya tersebut. Bahkan beliau tidak hanya dapat mewujudkan cita-citanya saja, tetapi juga dapat mewujudkan cita-cita seluruh umat muslim di dunia. Oke teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam podcast ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.